ketika kita dimanipulasi oleh penampilan. Hati-hati zaman sekarang. Kita dikamuflase oleh penampilan. Jubahnya jubah kenabian, kelakuannya kelakuan setan. Penampilannya malaikat, dalamnya beles. Penampilannya islami tapi tukang provokasi. Kita ditipu oleh penampilan. KKN itu sederhana, pecinya peci hitam. Ini saya tumben pakai peci hitam, guys. Pecinya peci hitam. Bajunya cuman kemeja. Coba lihat Gus Baha. Sarungnya aja keriting Gus Baha itu. Keriting itu bukan karena nggak rajin, karena memang sudah kelamaan dipakai. Ya mau nggak mau gosokan udah nggak mempan lagi. Nggak penting bagi Kiai NU itu penampilan. Yang penting adab, yang penting ilmu. Itu yang terpenting. Makanya buat santri-santri, jangan sampai ada orang yang berjubah agama lalu memanipulasi kita, gampang percaya begitu saja. Maka pilihan kita selalu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Rumusnya, walaupun PWI Laskar Sabilillah bukan Banom NU. Kita harus katakan bukan Banom. Karena kalau Banom itu harus koheren dengan PBNU. Bukan Banom NU, dia organisasi yang punya SK Kemenkumham tersendiri. Tapi PWI Laskar Sabilillah tidak boleh berseberangan dengan NU. Ada juga Kabib yang nyanyi di panggung apa? Habib Rizik gurune NU. Habib Rizik gurune NU. Pret. Ini Rizik ini ketua FPI. Kerjaannya menghina Gus Dur. Ngomongin Gus Dur buta. Selama ini kita nggak berani mengkritiknya, Pak. Karena takut kalau itu putunya Kanjeng Nabi. Nah, sejak ada kajian Kiai Imad dan nyata bagi kita, oh ternyata bukan. Mulai warga Nahdliyin berani mengkritik dan terbongkar semua klaim-klaim terhadap sejarah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya mohon maaf, orang-orang yang digaji oleh rakyat, punya gaji besar, punya jabatan Bapak Ibu, yang punya kewajiban menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ada segerombolan orang mengklaim negara kita, mengklaim sejarahnya, mana suara orang-orang yang digaji oleh rakyat itu? Sejak adanya PWI Laskar Sabilillah, mereka nggak berani lagi mengklaim. Berarti kita menguatkan Bapak Ibu. PWI Laskar Sabilillah ini bukan provokator, menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sampai mereka mengatakan Indonesia ini bintu tarif. Sampai kuping kita saja selip dengar itu, Pak. Pikir kita pintu kan? Ternyata nggak pakai huruf B, itu bahasa Arab bintu. Bintu niku Bu artinya anak wedok. Jadi Indonesia ini diklaim anak wedok tarim. Bahkan ada yang mengatakan bintu Hadramaut, anak wedok Hadramaut. Bahkan dalam bahasa Arab Amiyah, dalam bahasa Arab Pancaran, bintu itu artinya perempuan yang bisa ditiduri dengan dibayar. Terungkap 3.000 makam palsu se-Indonesia. Termasuk di Lampung Bapak Ibu. Alap-alap Mataram mengungkap ada 3.000 makam palsu. Yang jadi korban siapa kalau makam palsu? Ya kita warga Nahdliyin, siapa lagi? Yang suka ziarah itu warga NU semua kok. Kita korbannya itu Bapak Ibu. Akan makam-makam palsu itu. Oke, sementara waktu kita analisa mungkin motifnya ekonomi ini. Mungkin motifnya ekonomi. Kotak amal dan lain sebagainya. Tapi belakangan kita sadar Bapak Ibu. Israel menjajah Palestina setelah membuat 3.000 makam palsu di Palestina. Dengan 3.000 makam palsu di Palestina, mereka bisa mengklaim Palestina milik Israel. Jangan-jangan 3.000 makam palsu yang mereka bangun di Indonesia ini Bapak Ibu adalah upaya kedepannya untuk mengklaim Indonesia warisan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastan wal umudunya wadin. Wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali di channel Prima Syarmania Lampung. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-temanku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-temanku berada.
Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menayangkan acara pengajian memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah dan Harlah NU ke 102 tahun dengan tema bekerja bersama umat untuk Indonesia Maslahat, yang pada kesempatan kali ini yang diisi oleh beliau Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim dari Bandar Lampung. Beliau adalah pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia Provinsi Lampung dan sekaligus beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Rahmatul Ummah As-Salafiyah An-Nahdiyah Jati Agung Lampung Selatan, dan acara ini yang berlokasikan di gedung KBNU Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman, untuk bersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama Mauidul Hasanah yang disampaikan oleh Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim sampai selesai. Supaya tidak kekelapan, marilah kita dengarkan videonya sampai habis, jangan skip. Dan saran dari saya untuk selalu menggunakan headset supaya teman-teman bisa lebih fokus untuk mendengarkannya. Baiklah, selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Romo Kiai Nur Kholis Ahmad selaku mustasar baik di PCNU maupun di MWCNU Jati Agung. Yang kami hormati dan yang kami ta'zimi Ki Ageng Raden Indra Fatahillah selaku penasehat dan pembina Satkorwil Laskar Sabilillah Provinsi Lampung. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Fajar Baru, yakni Bapak M. Agus Budiantoro, yang sangat dicintai masyarakat Jati Agung, Fajar Baru maksud saya. Semoga beliau betah menjadi kades, dan kalau nyalon lagi di periode kedua terpilih kembali, karena sejarahnya Fajar Baru itu kadesnya cuma 1 periode. Periode kedua kalah semua. Tapi khusus Pak Agus Budiantoro mudah-mudahan menjabat 2 periode. Habis itu jadi anggota dewan. Habis itu jadi Bupati Kabupaten Bandar Negara. Amin. Wah, doanya mantep ini. Nambah istri. Usulan nambah istri sebelah sini pokoknya. Selanjutnya yang saya hormati pengurus PCNU, yakni Kiai Sahaluddin Mahfud, yang orangnya rodok ireng, disebut coklat bukan lagi kayaknya itu ya. Selanjutnya yang kami hormati dan yang kami ta'zimi
Rais Suryah MWC Jati Agung yang sebentar lagi akan dilantik, yakni Pak Yai Mas Duki, yang rainya itu mirip Pak Nanang Ermanto. Tak kira adiknya itu. Cuman Pak Nanang gagal terpilih kembali ya. Kemudian yang berikutnya yang kami ta'zimi juga Rais Suryah Ranting Fajar Baru, yakni Pak Yai Suratman. Suratman dan Suparman itu kakak adik Pak. Kalau lahir bulan Suro asmane Suratman. Kalau bulan Sapar Suparman. Karena bulan Suro itu bulan 1, maka lebih tua Suratman daripada Suparman. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Ranting NU Fajar Baru Gus Sukriyanto beserta jajarannya. Selanjutnya di sini hadir membersamai kita juga Komandan Satkorwil Laskar Sabirillah Provinsi Lampung, yakni Kang Tubagus Jasmin. Selanjutnya juga sama istrinya juga itu, istri yang kesekian. Pokoknya kiai di sini kalah semua sama beliau, kalah semua. Selanjutnya membersamai kita juga ada di sana beberapa pengurus pimpinan wilayah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabirillah, baik di tingkat wilayah, tingkat kabupaten, dan termasuk juga yang di Fajar Baru. Juga di sana ada Sayyid Muhammad Afandi. Sayyid Muhammad Afandi ini adalah keturunan dari Sayyid Abdul Kahfi. Sayyid Abdul Kahfi adalah pendiri pesantren tertua se-Asia Tenggara. Ini pesantren Al-Kahfi Somlangu Kebumen. Sayyid beneran nggak sombong. Sayyid beneran biasa aja. Tapi yang ngaku-ngaku itu songongnya naudzubillah. Udah kayak jadi majikan. Juga di sana ada Kang Towi, keturunan dari Minak Pejurit ya, kerajaan tertua di Provinsi Lampung, yakni Kerajaan Tulang Bawang. Selanjutnya Ustadz Mahfudin, para kiai, para asatidz, termasuk juga saya lihat banyak ustadz dari pondok kita, Pondok Pesantren Rahmatul Ummah, ada Ustadz Amirul Mukminin Al-Hafidz, Ustadz Mukhlis Ali, Ustadz Erwin itu, dan yang lain-lainnya, para kiai, para asatidz, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Sudah ngantuk belum? Santri-santri nggak boleh mainan, malu sama Pak Yai Nur Kholis. Lihatnya ke sini, udah puas jajan tadi? Perasaan warawiri beli cilok ya. Jadi sekarang wayahe ngaji dulu nggih. Wayahnya ngaji dulu. Ini suaranya masih agak camplang, apa ya sebabnya ya? Nanti saya teriak-teriak bengak-bengok dia peka kuping. Enggak, tukang sound dibuletin lagi. Pokoknya tanpa efek sama sekali, biar di syutingnya enak. Emang yoga di situ nyutingnya? Enggak enak kelihatan pinggir itu gak? Enggak bisa sebelah sono tah? Enggak terlalu ini, enggak dapat itu kabelnya ya. Oh ya, enggak apa-apa. Nanti atau yoga ambil moving jamaah pakai ini. Ya, nanti ngambil video depan pakai ini aja. Editingnya ini tim media PWI Laskar Sabirillah Pak. Ini tim media, itu juga tim media. Ya dua-duanya juga di NU. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama atau hari lahir Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau berdasarkan kalender Hijriah,
maka ini usia NU yang ke-102. 1 abad lebih 2 tahun. Karena NU didirikan pada tanggal 16 Rajab tahun 1344 Hijriah. Nah, kalau berdasarkan kalender Samsiah, umur NU hari ini baru 99 tahun. 1 abad kurang setahun. Yakni dihitung dari sejak tanggal 31 Januari tahun 1926. Dan kebetulan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah itu didirikan, peletakan batu pertamanya pas hari Senin tanggal 31 Januari tahun 2022. Ini pas betul. Jadi hari lahir Jam'iyah Nahdlatul Ulama bersamaan dengan tanggal yang sama, kita membarengi tanpa sengaja itu. Karena tukang nanya kapan dimulai, ya sudah besok Senin kata saya. Kita mulai pembangunan, peletakan batu pertama. Ternyata Senin tahun 2022 itu bertepatan dengan 31 Januari. Berarti harlah NU bersamaan dengan harlah juga Pondok Pesantren Rahmatul Ummah. Halo? Bapak-bapak, ibu-ibu, ini santri anak-anak kita semua. Jadi mohon kepada warga Fajar Baru, Pak Kades, dan segenap aparat desa Fajar Baru, ini anak-anak kita. Mohon pengertiannya kalau mereka ini separuh lebih nakal-nakal. Ya, kita semua sudah sama-sama tahu yang namanya anak mondok di pesantren itu minimal 50%-nya dipondokkan orang tua karena orang tuanya sudah nyerah ngasuh di rumah. Gitu bengke? Ya Pak ya. Orang tuanya udah pegel ngasuh di rumah. Maka mohon maklum kalau anak dititipkan ke pondok, masih banyak yang nakal-nakal. Bukan pondok yang salah, bukan kiainya yang salah, bukan ustadznya yang salah. Ayo kita didik bareng-bareng. Buat santri putra, jangan nakal-nakal lagi ya. Ini begini Pak Yai Nurholis, ini curhat saya ini. Belum nyampe seminggu yang lalu santri kita ini maling kotak amal. Jadi maling kotak amal di Sidosari. Ketangkap warga, digebukin nganti bonyok. Saya nggak mau ngebela santri salah, nggak mau. Cuman saya mohon kepada masyarakat juga di sana, Mbok Yau, kalau santri, ya jangan nemen amat ngegebuknya itu. Sampai tak pisum ke rumah sakit Airan, bonyok semua kayak ngegebukin begal motor. Itu kan santri. Mereka juga di bawah umur loh, masih SMP. Salah masalah, kapok. Makanya jangan diulang. Kapok sekalian. Karena begini, kita di pondok itu saya pantangan betul menghukum santri pakai mukul. Itu cara dulu lah. Zaman sekarang ini apa-apa viral soalnya. 2 pantangan di pondok itu. 1, kekerasan. Maka santri yang membuli junior langsung kita pulangkan. Matur suwun nggih. Yang kedua, perbuatan asusila. Kalau berhubungan dengan perbuatan asusila, maka pasti langsung kita pulangkan. Tapi kalau kenakalan yang lain, kita akan terus bimbing. Termasuk yang kemarin. Tapi ini peringatan terakhir ya. Buat yang berbuat kemarin, malu pondok kita. Cuman mohon kepada Pak Kades, untung bukan di Fajar Baru ya. Kejadiannya mohon kalau begitu lagi santri kita ini mau dikampleng nggak apa-apa. Disepak nggak masalah. Walaupun di pondok nggak dilakukan itu, kalau mereka ini ketahuan nakal. Maling rokok di warung umpami nggih, nggak apa-apa, tapi jangan dibonyokin nggih.
Itu santri masih SMP itu Pak Yai, satu disuruh duduk kanan, satu disuruh duduk kiri. Langsung disikut sekuat-kuatnya. Langsung bengep mukanya, matanya. Yang nyikut itu preman bertato. Seolah-olah dia orang suci. Nah nggak boleh yang kayak gitu. Itu kan anak di bawah umur. Saya kalau pakai ego saya masuk penjara semua itu. Betul. Kalau pakai ego. Karena anak di bawah umur. Cuman ya kamu salah juga santrinya. Jangan sekali-kali diulang. Pokoknya nggak ada maaf kalau sekali lagi pulang. Nggak ada maaf. Demi menjaga nama baik pondok pesantren. Halo? Dengerin ya. Resiko sih ceramah depan santri dewe. Marah akhirnya. Baik hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Oh saya lupa ngapunten ge. Muslimat. Muslimat kok nggak disebut dari tadi. Padahal apalah kita tanpa muslimat ini Pak. Ibu-ibu muslimat Fajar Baru beserta semua keluarga besar Nahdlatul Ulama ranting Fajar Baru. Istri saya juga muslimat Bu. Itu sudah lulus PDPKPNU itu. Satu angkatan sama saya. Saya ketua kelas, dia wakil ketua kelas. Keren kan? Tepuk tangan, tepuk tangan. Langsung saya tanya dia, gimana? Kata saya habis PDPKP ikut PMK, siap ikut PMK. Jadi PMK NU kita daftar di Lampung Timur di Pondok Pesantren Darussalamah, Gusdar. Jadi nanti insya Allah berpuasa PMK NU untuk di Lampung Timur. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utitu bil buraq, pada malam itu didatangkan kepadaku buraq, faraqibtuhu hatta ataitu baital maqdis, aku menunggangi buraq ini kata Nabi sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Thumma dakhaltul masjida fa shallaitu fihi rak'atain, lalu aku masuk masjid kata Nabi, salat 2 rakaat. Selesai salat 2 rakaat, thumma kharajtu, lalu aku keluar di beranda masjid, faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im min khamrin, dengan secawan khamar atau katakanlah segelas khamar, wa ina'im min laban, dan segelas susu. Nabi disuruh milih susu atau khamar. Nabi sempat mikir kira-kira mana yang harus dipilih. Tahu khamar? Khamar itu susu genderuwo, warnanya sama putih. Kalau bahasa kitanya tuak. Tuak warnanya putih, susu warnanya putih. Warnanya sama-sama putih, tapi isinya beda. Nabi disuruh milih. Kemudian kata beliau, fakhtartul laban, aku pilih segelas susu. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah, pilihan kamu tepat sekali Muhammad. Laqad asabtal haqq, pilihan kamu pilihan yang benar. Loh Jibril, umpama yang saya minum khamar emang apa jadinya? Walaupun begini, seandainya Nabi waktu itu minum khamar, tidak dosa. Karena khamar belum diharamkan. Beliau Isra wal Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah. Sedangkan khamar baru diharamkan 3 tahun setelah hijrah. Berarti 4 tahun kemudian. Umpama Nabi minumnya khamar ya tidak dosa. Dulu ya. Kalau sekarang mah haram. Jangan salah ngedengar tuh santri. Santri salah ngedengar, salah hukum nantinya. Nah seandainya engkau salah pilih Muhammad kata Jibril, yang engkau pilih khamar, maka pertanda umatmu bakal teler semua. Ya buktinya Nabi mbiyen minumnya susu,
Ternyata masih banyak umat Islam yang teler. Ya bayat. Ya bayat. Apalagi wayahnya organan, Pak. Beuh. Yang punya hajatan yang traktir. Kita ini kan sudah ada aturannya, hajatan itu jam 18.00 selesai. Organan maksudnya, organannya selesai. Kalau orang mau datang nyumbang sampai malam ya terserah, tapi musiknya selesai. Karena kalau sudah sampai malam-malam banyak mafsadatnya. Kemungkinan kerusakan yang akan ditimbul kemudian. Di antaranya minum-minuman keras. Untung Nabi minumnya susu, walaupun ini enak. Pilihannya jelas, milih yang tangan kanan susu, milih yang tangan kiri khamr. Enak milihnya. Alamatnya pasti, adresnya jelas. Kayak nyanyian zaman dulu itu. Bu, kayak nyanyian zaman dulu. Madu. Nyaut aja ibu-ibu ini. Racun. Kok disikil? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak milihnya. Alamatnya pasti, adresnya jelas. Cuman kira-kira ini buat ibu-ibu. Ibu-ibu kalau disuruh milih di madu apa di racun? Di racun. Coba tandain yang milih di racun itu. Coba kita buat soal cerita dulu. Yang tangan kanan susu, yang tangan kiri khamar. Ibu-ibu milih susu atau khamar? Susu dong. Yang tangan kiri, yang tangan kanan madu, yang tangan kiri racun. Ibu-ibu milih di madu apa di racun? Di madu. Ini santri milih di madu nih, Pak. Kayaknya kalau santri mau udah siap banget kayaknya ya. Allahu Akbar. Itu pertanyaannya yang salah. Hidup adalah pilihan dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Tiap pilihan ada akibatnya. Walaupun begini, selagi bisa milih, enak milihnya. Yang masalah itu Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa lagi milih. Saat kapan? Saat tercampur antara susu dengan khamr. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan antara yang hak dengan yang batil. Susu campur khamr, madu campur racun. Nggak bisa dipilih. Ibarat air campur bensin. Air kalau campur bensin, diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Ya Pak ya? Nggak ada benernya. Walaupun masih mending kalau talbis Bapak Ibu. Yang lebih parah itu bukan talbis, apa itu talafi? Apa itu talafi? Bahasa kerennya kamuflase. Kamuflase itu bahasa kerennya. Kalau bahasa sederhananya, kalau kata wong Palembang, Pak Waluyo. Pak Waluyo mana ya Pak Waluyo? Mana-mana? Oh Pak Waluyo, ngapunten. Waluyo, wajah lugu ati buayo. Itu Waluyo di sono, kalau di Pajar Baru mah kagak. Wajah lugu ati buayo. Ketika kita dimanipulasi oleh penampilan, hati-hati zaman sekarang. Kita dikamuflase oleh penampilan. Jubahnya jubah kenabian, kelakuannya kelakuan setan. Penampilannya malaikat, dalamnya beles. Penampilannya islami tapi tukang provokasi. Kita ditipu oleh penampilan. Simpel aja lah kita ngasih contohnya, emak-emak ini walaupun kerudungnya panjang, rajin mengaji tapi ngurumpi juga rajin. Ya Pak ya? Bu, ibu-ibu suka nggak ngegosip? Suka sih enggak, cuman hobi. Saking hobinya, kalau seminggu aja nggak ngurumpi demam dia. Saking hobinya. Ada ibu-ibu tanya sama saya, Pak Ustadz, saya ini hobi betul ngurumpi. Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngurumpi demam saya. Kira-kira apa obatnya ngurumpi? Ini ada Kiai Wohono dan rombongannya. Bendahara PWI sekaligus juga Katib Suriah nggih. Katib Suriah MWC Jati Agung. Halo.
Saya ini hobi betul ngerumpi, kata dia. Saking hobinya kalau nggak ngerumpi, seminggu saja demam rasanya. Kira-kira apa obatnya biar berhenti ngerumpi? Gampang bu, kata saya. Nek panjenengan hobi ngerumpi, seminggu nggak ngerumpi malah demam, maka silahkan monggo kersani, boleh ngerumpi sepuas-puasnya. Tapi jangan ngajak kawan. Ngerumpi nih dewean. Langsung masuk kamar ngoceh sepuas-puasnya, anaknya ngintip, mama kuis edan. Ngerumpi kok dewean. Kadang-kadang kita dikamuflase oleh penampilan. Makanya hati-hati zaman sekarang ini. Karena begini, jualan agama itu jualan paling laris. Hati-hati. Banyak orang memanfaatkan penampilan agama untuk kepentingan bisnis, bahkan politik. Makanya Kanjeng Nabi bersabda, beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, abghadul ibad ilallah, hamba Allah yang paling dimurkai, hamba Allah yang paling dibenci itu adalah man kana taubuhu khairam min amali, orang yang bajunya lebih istimewa daripada perbuatannya. Bajunya islami, cangkemnya provokasi. Bajunya baju kenabian, perbuatannya kayak setan. Angtakuna thiyabahu thiyabal anbiya, bajunya baju kenabian. Wa amaluhu amalal jabbarin, tapi kelakuannya penuh ankara murka. Kita hati-hati zaman sekarang, orang pakai imamah udang-udang. Belum lagi pakai jubah, tapi perilakunya di mimbar-mimbar khutbah, di mimbar-mimbar ceramah tidak mencerminkan dakwah Nabi. Makanya hati-hati. Halo, buat santri-santri pelajaran, buat kita semua jangan salah dalam berorganisasi nantinya. Pesan buat santri Pondok Pesantren Rahmatul Ummah, khidmatnya ke Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Insya Allah, jangan kemana-mana agar kita tidak terjebak dengan kamuflase. Lihat Kiai-Kiai NU, Yai Nur Kholis, santrinya hampir 500. Itu kalau punya sekolah formal berapa miliar bosnya itu ya. Santrinya hampir 500, tapi cuman pakai batik. Yai Mas Duki cuman pakai kemeja. Saya tahu lah Yai Mas Duki itu pakai kemeja, pengen ecak-ecaknya nandingin Kiai Anwar Zahid gitu maksudnya. Makanya pakai kemeja begitu. Kiai NU itu sederhana, pecinya peci hitam. Ini saya tumben pakai peci hitam, Kiai. Pecinya peci hitam, bajunya cuman kemeja. Coba lihat Gus Baha. Wong sarungnya aja keriting Gus Baha itu. Keriting itu bukan karena nggak rajin, karena memang sudah kelamaan dipakai. Ya mau nggak mau gosokan udah nggak mempan lagi. Nggak penting bagi Kiai NU itu penampilan. Yang penting adab, yang penting ilmu. Itu yang terpenting. Makanya buat santri-santri, jangan sampai ada orang yang berjubah agama lalu memanipulasi kita, gampang percaya begitu saja. Maka pilihan kita selalu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya ingin sampaikan juga kepada semua pengurus PWI Laskar Sabilillah. Ingat bahwasanya induk kita adalah NU. Bapak kita adalah NU. Tidak boleh ada pengurus PWI, kader PWI, kader Laskar Sabilillah membentur NU. Enggak boleh sama sekali itu. Ya karena PWI itu baru umur 1 tahun. Yang namanya organisasi itu bukan malaikat yang mengelola, tetap manusia juga. Ya Pak ya. Jangan mendewa-dewakan organisasi. Makanya saya paling pantang itu. Kalau ada orang yang membentur NU atas nama PWI Laskar Sabilillah. Makanya saya setuju dengan ulama kita, Kiai Haji Ceng Mujib, Ketua PWI Jawa Barat. Apabila PWI LS melawan NU, saya orang pertama, kata beliau, yang akan melawan PWI Laskar Sabilillah. Ini dengar untuk Laskar nggih. Laskar ini Bansar semua Yai. Malam ini aja karena ketuanya ceramah pakai hitam-hitam. Ini Bansar semua ini. Ini Komandan Bansar, ini Komandan Basar juga.
Ini Banser paling setia ini. Setiap tikungan ada. Banser paling setia. Ini biniknya 2 kalau yang ini nih. Ini biniknya 1 ya Kang. Baru 1. Ini harus diketahui oleh para kiai, beliau ini tugas kerjanya di Gunung Madu nggih. Di GPM, kerja di GPM. Bolak-balik ke Bandar Lampung kemana-mana untuk menjaga para ulama, menjaga para kiai. Ini Banser senior semua dua-duanya ini. Banser senior, laskarnya juga senior. Jadi harus sedemikian rupa. Rumusnya, walaupun PWI Laskar Sabilillah bukan Banom NU. Kita harus katakan bukan Banom. Karena kalau Banom itu harus koheren dengan PBNU. Bukan Banom NU, dia organisasi yang punya SK Kemenkumham tersendiri. Tapi PWI Laskar Sabilillah tidak boleh berseberangan dengan NU. Kita ambil contoh Jatmi. Jatmi itu bukan Banom NU. Tapi kita tahu di mana-mana Jatmi itu selalu seiring sejalan dengan NU. Bahkan ketua Jatmi sekarang menjadi Rois Ali, Idarah Aliyah Jatman, Mbah Yai Khalwani Nawawi. Jadi sejalan. Naat itu bukan Banom NU. Lembaga pencatat nasab keturunan Wali Songo itu bukan Banom NU. Tapi Naat harus senantiasa sejalan dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Sama dengan PWILS. Dia bukan Banom, tapi sejalan dengan misi, visi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Halo. Kita menukil perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kata Sayyidina Umar, la islama illa bi jamaah, wala jama'ata illa bi imarah, wala imarata illa bi ta'ah. La islama illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan diselenggarakannya al-jamaah. Wala jama'ata illa bi imarah. Tidak ada al-jamaah kecuali dengan adanya pemerintahan. Wala imarata illa bi ta'ah. Dan tidak ada pemerintahan kecuali untuk ditaati. Ayo kita ulas. Halo? Dengerin buat santri nggih, ini ilmu buat kalian. La islama illa bi jamaah. Tidak ada Islam kecuali diselenggarakannya al-jamaah. Al-jamaah itu Bapak Ibu adalah sebuah institusi perkumpulan resmi. Al-jamaah itu saya maknai negara. Saya ingin kita sampai kepada satu konsensus. Baik fatwa Majelis Ulama Indonesia, bahkan kalau bisa direkomendasikan di lembaga Bahthul Masail, tafsir al-jamaah dalam perkataan Umar ini dan hadis-hadis Nabi itu bukan organisasi. Karena organisasi itu firqah. Tapi al-jamaah di sini adalah negara. Mengapa negara? Karena negara adalah satu-satunya institusi resmi yang disepakati. Satu-satunya. Oleh semua orang. Itu namanya negara. Maka tidak ada yang namanya Islam kecuali terselenggaranya negara. Adanya negara dalam konteks ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dalam upaya kita agar sempurna menjalankan syariat Islam. Itulah fungsi negara. Maka kalimatnya la islama illa bijamaah. Makanya di akhir zaman, halo? Biar nggak ngantuk. Makanya di akhir zaman Bapak Ibu, makanya di awal Nabi bersabda, di akhir zaman ini hanya ada satu firqatun najiyah, firqah yang selamat. Apa itu? Wahiyal jamaah, yakni al-jamaah. Tidak ada hadis khusus yang menyebutkan ahlu sunnah wal jamaah, itu tidak ada. Karena dia terpisah. Justru hadisnya mengatakan firqatun najiyah, firqah yang selamat. Kelompok yang selamat itu wahiyal jamaah, yakni al-jamaah. Jamaah di sini adalah negara. Nah, dalam rangka memperkuat al-jamaah negara, maka hadirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka NU tidak boleh merasa di atas negara. Halo?
Ingatkan kepada semua kader-kader Nahdliyin, NU nggak boleh merasa di atas negara. Muhammadiyah nggak boleh berada di atas negara. MUI cuman ormas. MUI pun nggak boleh berada di atas negara. Baik MUI, NU, Muhammadiyah harus ada di bawah negara, pilar NKRI. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Nah, kita yalal watan dulu. Ayo bareng-bareng. Yalal waton, yalal waton, yalal waton. Hubul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ahlal waton, yalal waton, yalal waton, yalal waton. Hubul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ahlal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhoma. Kullu mayyatika yawman tami hayyal quhimama. Kullu mayyatika yawman tami hayyal quhimama. Yalal waton, yalal waton, yalal waton. Hubul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ahlal waton. Yalal waton, yalal waton, yalal waton. Hubul waton minal iman, wala takun minal hirman. Inhadu ahlal waton. Indonesia biladi anta unwanul fakhoma. Kullu mayyatika yawman tami hayyal quhimama. Kullu mayyatika yawman tami hayyal quhimama. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah bil hadi rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Tepuk tangan. Ya ini kan PDPKPNU. Jadi yal-yalnya harus semangat. Kalau orang NU itu harus semangat, Pak. Jangan ngaku NU. Kalau pas yalal waton, sholat badar, harus semangat. Harus semangat. Baik. Sekali lagi saya ulangi, Al-Jamaah itu merupakan institusi negara. Maka kalau kita ingin selamat, satu-satunya kelompok yang paling selamat adalah yang setia kepada negaranya. Dalam konteks ini ketika kita bernegara, sekaligus kita juga berjamiyah kepada Nahdlatul Ulama. Mengapa pilihannya NU? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan." Nanti suatu hari nanti kata Nabi, apabila kalian semua melihat terjadi perselisihan yang begitu banyak, khilaf di mana-mana, perselisihan di mana-mana, fa'alaikum bisawadil a'zam, maka wajib bagi kalian semua ikut as-sawadul a'zam, kelompok paling mayoritas.
Di dunia internasional kelompok mayoritas itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam konteks keindonesiaan, ahli sunnah wal jamaah itu adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jangan nggak disebut Pak, kawan kita Muhammadiyah itu ahli sunnah wal jamaah juga. Maka dari itu kalau kita ingin selamat ikut As-Sawadul A'zam, ikut Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita akan selamat. Jangan yang lain-lain. Karena begini, Fajar Baru ini banyak aliran. NII banyak, Salafi banyak, JI ada, JAD juga ada, Khilafatul Muslimin banyak. Kesana dikit kampungnya itu. Hati-hati, dekat pondok saya, pondok Wahabi Salafi itu. Mereka mah gampang bikin pesantren. Nah kita susahnya bikin pondok itu. Nah mereka gampang betul, dananya dari Timur Tengah. Maka dari itu ayo kita kuatkan kembali komitmen kita kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, apa pandangan NU terhadap organisasi selain NU. Yang pertama, organisasi selain NU itu ada yang menjadi kompetitornya NU. Kompetitor di sini dalam konteks fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Contohnya apa? Muhammadiyah. Halo. Muhammadiyah bukan musuh NU. Muhammadiyah bukan lawan NU. Muhammadiyah itu temannya NU. Karena kita berkompetisi dengan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyah dengan jumlah warga terbanyak sedunia internasional. Enggak ada lembaga keagamaan yang jumlah penganutnya sebanyak NU. Ini warga Nahdien harus tahu. NU ini dengan jumlah jamaah terbanyak sedunia internasional. Tidak ada organisasi keagamaan agama apapun yang jumlah penganutnya mengalahkan banyaknya NU. Dan NU punya aset 26.000 pesantren, mapas. Enggak ada satupun organisasi keagamaan yang punya institusi pesantren sebanyak NU. Jumlah pesantren terbanyak itu Jawa Barat, nomor 2 Jawa Timur, nomor 3 Jawa Tengah, nomor 4 Banten, nomor 5 Nanggur Aceh Darussalam, nomor 6 Lampung. Tepuk tangan buat Lampung. Masjid terbanyak Jawa Barat, nomor 1, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Jawa Timur, nomor 4 Sulawesi Selatan, nomor 5 Lampung. NU terbesar dan NU terkuat ranking 1 Jawa Timur, ranking 2 Jawa Tengah, ranking 3 Lampung. Lampung itu ranking 3 NU-nya Pak. Makanya harus pede orang Fajar Baru ngaku NU. Nih NU. Kita harus pede loh ngaku NU. Karena NU itu As-Sawadul A'zam. NU itu bagian daripada Al-Jamaah. Karena setia NKRI. Belum saya dengar Pak orang yang begitu keras mengatakan NKRI harga mati. Ini NU ada kita. Karena kita tahu betul masayikh kita tahu betul Al-Jamaah itu adalah negara. Dan kita wajib setia dengan negara. Makanya NU itu Bapak Ibu di mana-mana nggak mungkin melawan negara. Bagaimanapun keadaannya. Oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya ingin tegaskan adapun yang berbeda dengan NU, satu kompetitor. Muhammadiyah itu kompetitor yang baik. Karena mengapa? Muhammadiyah adalah organisasi keagamaan dengan jumlah amal usaha terbanyak sedunia internasional. PAUD sampai universitas. Punya satu provinsi ada berapa aja universitas milik Muhammadiyah. Kemudian yang berikutnya panti asuhan, rumah sakit. Muhammadiyah punya semua. Bahkan organisasi selain Islam pun di negara luar kalah amal usahanya dengan Muhammadiyah. Makanya NU dan Muhammadiyah fastabiqul khairat. Makanya kalau orang Muhammadiyah apa? Billahi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wah, kalau Muhammadiyah mah apal ya? Kalau NU wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Kemudian yang kedua, ada organisasi itu yang selain NU tapi dia
berseberangan sama NU. Halo, kita harus tahu apa yang berseberangan sama NU. Contohnya apa? HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Itu bertentangan sama NU. Karena Hizbut Tahrir hendak menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin ganti dengan sistem khilafah. Kemudian yang berikutnya lagi FPI, Front Pembela Islam. Yang sekarang sudah berubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam. Mudah-mudahan selamanya tidak akan diizinkan oleh pemerintah. Cocok atau cocok? Awas pemerintah kau diizinkan. Karena mengapa? Manhajnya bertentangan sama NU. Malah kerjaan mereka mempersekusi kiai-kiai NU. Kemudian yang berikutnya JI, organisasi teroris. NII udah jelas. Ini organisasi-organisasi, dia bukan NU dan berseberangan dengan NU. Karena mereka ingin merusak negara, wajib kita lawan. Halo? Wajib kita lawan. Yang ketiga, ada organisasi yang dia bukan bagian dari NU, tapi dia menguatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Seperti yang saya sebutkan tadi, Naat, Jatmi. Kayak di Lampung Tengah itu ada Nahdlatul Ma'ahid. Kayak RMI kalau di NU, Pak. Itu pesantren yang gabung di Nahdlatul Ma'ahid itu pesantren NU semua. Tapi dia bukan RMI. Dia tidak berseberangan dengan NU tapi menguatkan NU. Dan dalam konteks ini termasuk PWI, Laskar Sabilillah. Dia warga Nahdliyin, kader-kader NU semua mendirikan PWI Laskar Sabilillah. Bukan NU sebagai banom, tapi dia merupakan organisasi yang menguatkan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Setidak-tidaknya Pak Yai saya punya 5 alasan. Nah ini harus kita populerkan se-Indonesia itu. Yang pertama, sejak munculnya kajian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan sejak adanya PWI Laskar Sabilillah, orang-orang yang tadinya mengklaim sejarah NU sudah tidak berani bunyi lagi. Coba bayangkan, mereka berani mengatakan pendiri NU itu ada 4, nambah 1. Yakni Habib Hasim bin Yahya. Saking manutnya kiai-kiai kita sama Habib, nggak berani ngebantah. Sampai kemudian ditulis buku yang sengaja untuk membelokkan sejarah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Para kiai kita mau ada kesungkanan untuk membantahnya. Karena mengapa? Oh dia cucu Nabi soalnya Pak. Ada juga Habib yang nyanyi di panggung apa? Habib Rizik gurune NU. Habib Rizik gurune NU. Pret. Ini Rizik ini ketua FPI. Kerjaannya menghina Gus Dur. Ngomongin Gus Dur buta. Selama ini kita nggak berani mengkritiknya Pak. Karena takut kalau itu putunya Kanjeng Nabi. Nah sejak ada kajian Kiai Imad dan nyata bagi kita. Oh ternyata bukan. Mulai warga Nahdliyin berani mengkritik. Dan terbongkar semua klaim-klaim terhadap sejarah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini nggak bisa kita hilangkan. Yang kedua, klaim terhadap sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah kita diklaim. Wali Songo kemudian dibaalwikan. Ini fakta loh Pak. Siapa yang berani berbicara ketika Wali Songo dibaalwikan? Nah di sini ada saksi ini, sejarah, garis darah Sayyid Muhammad Afandi. Kakeknya adalah Syekh Abdullah Kahfi, pendiri pesantren tertua zaman Wali Songo. Itu saksi sejarah dan tes DNA-nya J1. Sidogiri juga begitu, tes DNA-nya J1. Jelas itu Bapak Ibu. Sedangkan yang hari ini mengklaim Wali Songo, DNA-nya beda. Wali Songo DNA-nya J1, sedangkan mereka DNA-nya G, jauh ke beduk. Yang satu ke sono, yang satu ke sono. Udah beda itu. Sejarah NKRI diklaim, Imam Bonjol dihabibkan. Sampai bendera merah putih diklaim. Lagu-lagu kebangsaan kemudian diklaim. Dan ngapunten nih, ngapunten. Pemerintah saja nggak berani ngomong. Saya tunggu-tunggu, adakah yang berani ngomong? Hei pemerintah yang digaji oleh rakyat. Hei pemerintah yang menikmati kehidupan. Digaji oleh rakyat, dibayar oleh rakyat.
Mana cangkemmu? Ada orang yang mengklaim pahlawan kita, mana cangkemmu? Halo. Ini salahin Pak Agus, kalau Pak Agus mendukung kita soalnya. Saya mohon maaf, orang-orang yang digaji oleh rakyat, punya gaji besar, punya jabatan Bapak Ibu, yang punya kewajiban menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ada segerombolan orang mengklaim negara kita, mengklaim sejarahnya, mana suara orang-orang yang digaji oleh rakyat itu? Sejak adanya PWI Laskar Sabilillah, mereka nggak berani lagi mengklaim. Berarti kita menguatkan Bapak Ibu. PWI Laskar Sabilillah ini bukan provokator, menguatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sampai mereka mengatakan Indonesia ini bintu tarif. Sampai kuping kita saja selip dengar itu Pak. Pikir kita pintu kan? Ternyata nggak pakai huruf P, itu bahasa Arab bintu. Bintu niku Bu artinya anak wedok. Jadi Indonesia ini diklaim anak wedok tarim. Bahkan ada yang mengatakan bintu Hadramaut, anak wedok Hadramaut. Bahkan dalam bahasa Arab Amiyah, dalam bahasa Arab Pancaran, bintu itu artinya perempuan yang bisa ditiduri dengan dibayar bisyar. Halo, yang tahu istilah bisyar mana ya? Banyak tahu ya. Perempuan yang bisa ditiduri gara-gara dengan cara dibayar. Ini kan penghinaan kepada bangsa Indonesia. Dua. Yang ketiga, mereka yang berani merendahkan kiai-kiai NU sekarang nggak berani lagi. Oh, zaman biyen kita tahu betul yang namanya kiai Bapak Ibu nggak boleh selepel sama Habib. Apa kata mereka? Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang berilmu. Kaki Habib ahli maksiat lebih mulia daripada endase kiai yang mengamalkan ilmunya. Makanya kiai-kiai se-Indonesia nggak boleh duduk sama kedudukannya sama Habib-Habib itu. Bahkan mereka merendahkan. Mana ada Pak yang mereka mau cium tangan kiai, nggak ada. Walaupun Habibnya Habib bocil, nggak ada. Saya pernah satu panggung sama Habib bocil, yang ceramah saya duduk paling pinggir, si bocil duduk paling tengah. Saya sebut bocil Pak, belum nikah masih bujang. Semua orang cium tangannya, saya kagak. Ustadz Parman mah iri, bukan iri Bapak Ibu. Itu orang ilok yang sedemikian rupa. Dia baru anak kemarin sore. Sedangkan terpampang yang ceramah saya. Kecuali kalau saya cuma tamu. Ini fakta dan kenyataan Bapak Ibu. Enggak mau mereka membukukan badan sama kiai-kiai NU, enggak mau. Tapi sejak ada kajian, sejak ada PWI Laskar Sabilillah, mulai mereka cari perhatian ke kiai-kiai NU. Sudah mulai mau cium tangan. Ini kan luar biasa efeknya. Kemudian yang berikutnya, terkait dengan pendawiran. Coba kita survei se-Indonesia Pak. 26.000 pesantren NU di Indonesia ini. Saya survei di Lampung Tengah itu Pak. Semua pesantren NU korban pendawiran. Orang bisa datang berhari-hari, bermobil-mobil, minta duit sama kiai-kiai NU, nggak pulang kalau nggak dikasih. Begitu pulang setelah dikasih duit, semua isi kamar mandi habis. Odol, sabun muka, punya dalemi Pak Yainya, itu habis semua. Kata Bu Nyai, bah, itu putu ini Kanjeng Nabi beneran tabah. Lo ngapa mah, Mi? Kata si Abah, enggak. Kok maling odol, maling sabun mandi? Ini fakta loh. Ini terjadi loh Pak seluruh Indonesia. Mungkin yang nggak pernah ngurus pesantren nggak tahu. Yang pernah ngurus pesantren tahu bagaimana mereka datang mendawir di pesantren-pesantren. Sejak ada kajian Kiai Imad, luar biasa. Datanglah, tepuk tangan dulu. Datanglah Syekh Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jreng jeng, teng teng teng. Nggak berani lagi. Zaman dulu jangan-jangan Yai Nurkholis juga dawir lah, jangan-jangan ya. Sekarang mungkin nggak berani lagi Bapak Ibu. Bener itu. Saya tanya-tanya ke pondok itu nggak berani lagi. Mohon ngapunten Gay. Ada Roi Suriah. Didatengin oleh Kabib-Kabib. Mau ngadain hall katanya. Masya Allah. Dikasih sedikit Pak, amplopnya diginiin. Berapa ini Kiai? Roi Suriah setinggi itu. Santri aja nggak berani berjalan di hadapannya. Sama si Kabib sambil ngangkat kaki di atas kursi. Berapa ini Kiai? Enggak ada harganya Kiai kita Pak. Di hadapan mereka itu.
Bahkan saking parahnya pendawiran itu. Makanya ini sudah qadarullah Bapak Ibu. Adanya kajian itu sudah qadarullah. Yang kelima, terungkap 3.000 makam palsu se-Indonesia. Termasuk di Lampung Bapak Ibu. Alap-alap Mataram mengungkap ada 3.000 makam palsu. Yang jadi korban siapa kalau makam palsu? Ya kita warga Nahdliyin, siapa lagi? Yang suka ziarah itu warga NU semua kok. Kita korbannya itu Bapak Ibu. Akan makam-makam palsu itu. Oke, sementara waktu kita analisa mungkin motifnya ekonomi ini. Mungkin motifnya ekonomi. Kotak amal dan lain sebagainya. Tapi belakangan kita sadar Bapak Ibu. Israel menjajah Palestina setelah membuat 3.000 makam palsu di Palestina. Dengan 3.000 makam palsu di Palestina, mereka bisa mengklaim Palestina milik Israel. Jangan-jangan 3.000 makam palsu yang mereka bangun di Indonesia ini Bapak Ibu adalah upaya ke depannya untuk mengklaim Indonesia warisan mereka. Dan itu sudah kita dengar di mana-mana. Termasuk di Lampung Tengah, di Spontan, Habib Malik Abdullah. Padahal itu bukan Habib. Yang mengisbat siapa? Seorang Habib dari marga Al-Muhdor. Dia yang mengisbatnya. Dan sayangnya sudah dikeluarkan SK-nya dari Dispar Senibut, Dinas Pariwisata dan Seni Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah. Bayangkan Pak, segitunya mereka merekayasa makam palsu. Sampai keluar izin dari dinas di kabupaten tersebut. Ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Halo? Terlalu serius ya ceramahnya ya. Lanjut dikit lagi nggih. Setelah saya minum susu Nabi kita, tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami naik ke langit dunia kata Nabi. Fastaftah Jibril. Jibril kemudian minta dibukakan pintu. Fafutih alana. Maka dibukakan pintu langit yang pertama. Faida Nabi Adam alaihi salam. Ketika itu kata Nabi, saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Ingat, urija. Urija itu bukan naik. Dinaikkan. Kita harus meyakini Isra wal Mi'raj itu adalah mukjizat untuk Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengingkari Isra wal Mi'raj bisa kafir. Sebaliknya yang ngaku-ngaku bisa Mi'raj juga kafir. Dawuh nukilan dari Mbah Yai Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim As'ari, manidda'a annahu urija ilas samai kafar. Barang siapa yang ngaku-ngaku dia bisa dimi'rajkan ke langit, maka telah kafirlah ia. Hati-hati. Nah sekarang kita digegerkan se-Indonesia Pak. Ada orang yang namanya Muhammad bin Ali Ba'alwi. Dikasih gelar Imamul A'zam Faqihil Muqaddam. Ngaku-ngaku bisa mi'raj. Itu bukan kabar burung. Itu lain cenah. Bukan katanya. Bukan kabar berita yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Itu tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah. Kitab standar di kalangan para habaib. Apa bunyinya? Syekh Faqih Muqaddam bersurat kepada Syekh Sa'ad. Dia mengatakan, Urijabi ila sidratil muntaha. Saya dimi'rajkan ke sidratul muntaha. Ingat Pak, ini bukan dalam konteks as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bukan. Sholat mi'rajnya orang beriman, bukan. Ini jelas kalimatnya, sidratul muntaha. Urijabi ila sidratil muntaha. Aku dimi'rajkan ke sidratul muntaha 7 marrat, 7 kali. Wa fi riwayatin. Dan dalam riwayat lain dikatakan sab'atan wa isrina marrah, 27 kali. Fi lailatin wahidatin, dalam satu malam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dikatakan sab'ina marrah, 70 kali. Pak. Ngaku 7 kali, ngaku 27 kali, ngaku 70 kali. Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kalau kita mengacu kepada Mbah Yai Hasyim As'ari, maka mau tidak mau yang ngaku-ngaku bisa mi'raj kafaro, telah kafirlah ia. Nah di langit yang pertama Bapak Ibu, Nabi kita berjumpa dengan Nabi Adam. Cuman ada yang aneh.
Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan-bayangan. Di sebelah kirinya juga. Man haula ya Jibril. Siapa mereka itu ya Jibril? Kata Jibril yang sebelah kanan Muhammad. Arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin. Yang sebelah kiri Jibril, arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Makanya ada satu sesi dalam peristiwa Mi'raj, at-tala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga kata Nabi dan aku lihat kebanyakan penghuni surga itu orang fakir. Makanya yang miskin-miskin Bu jangan kecil hati. Orang miskin masuk surganya duluan. Kalau sholat. Kalau nggak sholat, bablas ke nerakanya. Masuk neraka qoblal hisab namanya itu, Pak. Cuman begini Bapak Ibu, kalau suruh milih kita semua milih kaya, bukan milih miskin. Gitu Bang G. Tapi yang terpenting bukan kayanya, yang terpenting bermental kaya. Karena zaman sekarang banyak orang kaya bermental miskin. Rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Ini di sono. Kalau di Pajar Baru, jangan-jangan pusatnya lagi. Bu, ini buat jenengan sama istri saya ini. Biar istri saya kebetulan dia ikut, tak caramahin dulu dia ini. Biar nggak matre Pak. Jadi orang yang bermental kaya, halo. Kalau kita ingin dikayakan oleh Allah, satu, jangan pernah terobsesi dengan punya orang. Syukuri yang punya kita. Orang yang paling sengsara itu yang mengenin punya orang. Apalagi bapak-bapak yang kepengen sama bini tetangga. Sengsara Pak, rumput tetangga lebih hijau. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajal kalau nggak percaya dibacok orang kita. Jangan terobsesi dengan punya orang. Ini mah enggak. Tetangga beli mobil menggigil. Tetangga beli motor gemeter. Tetangga beli kulkas panas. Tetangga beli ceret mencret. Yang kedua, kalau ingin bermental kaya itu sering-seringlah lihat ke bawah. Jangan melihat ke atas. Ungzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang, jangan lihatlah orang yang ada di bawah kalian. Wala tangzuru ila man huwa fauqakum. Jangan mendongak, jangan lihat orang yang ada di atas kalian. Cobalah Bapak Ibu, betapa banyak orang yang kehidupannya lebih berat daripada kita, tapi mereka nggak berisik. Gak ada Bang G. Betapa banyak Bapak Ibu orang yang bebannya jauh lebih berat daripada kita. Tapi dia menikmati bebannya. Dia menikmati perjuangannya. Lah kita baru susah dikit update status. Susah sedikit bikin status di Facebook. Semua orang tahu pada akhirnya. Maka lihatlah ke bawah. Kalau kata ibu saya, halo. Kalau kata ibu saya, cuman ibu saya ini nggak bisa bahasa Indonesia. Bisanya bahasa Inggris. Kata ibu saya, ame anak lemah. Umak dek dena minta. Ame anak sare umak nangis siang malam. Niki bahasa Inggris Kingston. King itu raja, stone itu batu raja. Tak terjemahkan ge. Ame anak lemah umak dek dena minta. Ne anake seneng. Ne anake sugih, ibu nggak pengen minta. Ame anak sare, ibu nangis siang malam, umak nangis siang malam. Ne anake susah, siang malam ibu menangis. Maka kata Uma, halah kinai aban dipuco, tundoi saja baik keting. Jangan lihat awan di atas, lihat saja jempol kaki. Apa maksudnya? Kalau kata ibu saya sambil ngebukin waktu masih kecil nakal. Ame dihisarena. Lah lama dihisare. Kalau kita susah nak. Wes ket mbien kita susah. Enggak tumben jadi orang miskin.
Enggak tumben jadi orang susah. Halo santri, dengerin ge. Enggak tumben jadi orang susah. Makanya jangan heran. Tak perlu melihat punya orang, syukuri yang punya kita. Santri putra lihat motor butut di pondok? Lihat kan? Itu motor butut kita itu. Dulu waktu masih susah ngajar ngaji pakai sepeda. Karena orang kasihan dibelikan motor mereknya Fitz X. Gara-gara santri nakal Pak Yai nabrak onak orang. Ini motornya jadi bangke. Ini nanti kita coba perbaiki dulu motornya buat kenang-kenangan itu. Makanya jangan heran. Pokoknya kita nikmati yang punya kita saja. Baik, yang berikutnya, wa talaqtu finnari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Dan aku kunjung ke neraka, kata Nabi. Aku lihat kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Halo. Bu, kalau ngeliat rai-rainya ibu-ibu ini masuk surga semua lah kayaknya ya. Kayaknya. Benerannya nggak tahu saya. Cuman walaupun saya yakin ibu-ibu bakal masuk surga, ibu-ibu kudu tahu mengapa banyak perempuan dalam neraka. Satu, perempuan yang melawan suami. Perempuan tuh paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, taat suami. Kalau pengen masuk neraka, bu, lawanlah suami. Suami lagi tidur, bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Yang kedua, perempuan masuk neraka karena apa? Kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk mau dia dipeluk-peluk. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, laki megang bilangnya najis. Jijai bajai najong teralalah. Yang ketiga, perempuan banyak masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara mengotori ranjang suami. Apa itu mengotori ranjang suami? Suami keluar rumah peras keringat banting tulang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Badan berkarang tanah, bertaruh nyawa. Demi menafkahi istri dan anak-anaknya, bininya. Memasukkan laki-laki lain ke dalam kamarnya. Itu terlaknat yang seperti itu. Tidak akan dapat. Walaupun baunya surga. Ada banyak hadis tentang pelacur yang taubatnya diterima masuk surga. Pelacur sengaja dagang. Tapi saya enggak membenarkan loh Pak, enggak benerin ini enggak. Dagang, enggak punya laki dia. Hati-hati buat yang punya suami. Terlaknat dunia sampai akhirat. Baik, lanjut dikit lagi ya. Naik ke langit ke 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit ke-7 Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Idhuwa musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, yang menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu adalah Ka'bahnya malaikat. Jadi manusia punya Ka'bah, Baitullah namanya. Malaikat punya Ka'bah, Baitul Ma'mur. Dari Baitul Ma'mur Nabi naik ke Sidratul Muntaha, tsumma dhahaba bi ila Sidratil Muntaha. Lalu saya dibawa pergi ke Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha kata Jibril, Muhammad berhenti sampai sini saya. Kamu lanjut dewek Muhammad. Jibril enggak berani kalau sendirian. Kata Jibril, innaka akrama 'alallahi minni. Engkau lebih dimuliakan Allah daripada saya. Kamu boleh naik, saya enggak bisa Muhammad. Singkat cerita, naik Nabi ke tempat yang sangat tinggi. Dan Nabi tidak menceritakan apa itu. Karena kita enggak ngaji tasawuf, enggak perlu kita bahas. Ini ngaji syariat soalnya. Maka Nabi duduk iftiras membaca tahiyat, fa'auhallahu ta'ala alayya khamsina sholah. Lalu Allah wahyukan kepada saya 50 sholat. Ditawar-tawar tinggal 5 waktu sholat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa sholawatin. Sesungguhnya dari 50 sholat tinggal 5 waktu sholat. Likulli sholatin asrun, 1 sholat nilainya 10. Fadzalika khamsuna sholah, maka jumlahnya sama dengan 50 sholat. Wa ahidtu anni ahdan, dan aku buat perjanjian kata Allah, annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Yang jaga sholat 5 waktu pada waktu-waktunya aku masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, yang tidak menjaga sholatnya, sholat zuhur mepet asar,
asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isa, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak niatnya begini, usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lah kok kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Secara pekih bener tuh niatnya. Tapi yang aneh niat istrinya. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lo kok kawanan Bu jam 10 sholat subuhnya. Itu Jawa berarti, emak-emak orang Jawa itu berarti. Anaknya lebih hebring, apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Orang kota lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown. Nah, santri karena mau masuk YouTube barengan ge. Barengan ge, kenceng-kenceng. Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Baik, demikianlah yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ya Pak, Bu, rodok galak. Mengapa rodok galak? Karena ini acara dalam rangka Harlah NU dan karena memang kader-kader PWI Laskar Sabillah hadir. Nah, makanya agak rodok galak lah ceramahnya tadi itu. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah kita dengarkan bersama Mauidul Hasanah disampaikan oleh Romo Kiai Haji Suparno Abdul Karim. Demikianlah di video kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah wawasan-wawasan penting bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan tempat serta pengeditan yang makan waktu lama. Jika teman-teman menyukai channel ini, support terus yakni Prima Share Mania Lampung. Subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat. Share ke teman-teman Anda semua. Tinggalkan like dan komen di bawah jika teman-teman menyukai video-video di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.